kemudian sumbernya siapa, periode wawancaranya siapa. Ini kemarin kalau ada pertanyaan, kemarin sempat ada pertanyaan, Bu, kalau saya wawancaranya itu 2 hari gimana? Maksudnya hari ini nggak selesai, kemudian dilanjutkan hari besok, gitu gimana? Oh ya nggak apa-apa, ini tinggal dikasih keterangan saja bahwa wawancaranya dilakukan Senin sampai Selasa, 8 sampai 9 November 2021, misalnya seperti ini. Kemudian tabelnya ini juga nanti diberi kode, ini informan keberapa, gitu. Kemudian bisa juga dicantumkan informannya di sini, kalau itu tidak sensitif. Nah, di tahap open coding ini, tabelnya seperti ini. Jadi kita memilih transkrip mana yang relevan untuk dimasukkan dalam tabel ini. Karena kemarin teman-teman sudah melakukan transkrip secara verbatim ya. Kemudian dari transkrip yang verbatim yang banyak itu teman-teman masukkan ke dalam tabel transkrip ini yang kira-kira penting untuk teman-teman highlight. Gitu. Ada transkrip, kemudian open codingnya, di sini ada kode dan juga tema. Nah, di sini, di bagian yang di biru-biru ini, merupakan bagian yang di-highlight. Jadi nggak semua wawancara, nggak semua jawaban informan itu adalah jawaban yang langsung pada inti dari pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Nah, dari pertanyaan ini, bagian-bagian mana saja yang kemudian di-highlight, itu nanti tergantung teman-teman. Kira-kira mau meng-highlight yang mana, yang menganggap wawancara ini penting itu yang bagian mana saja. Misalnya dalam wawancara ini, yang dianggap penting oleh Bu Ambar itu adalah yang pertama ini, dari sisa koleksi yang tidak sukses itu, kita foto, kemudian dengan kamera BlackBerry, kemudian kita upload, kemudian orang bertanya harganya berapa, dan kemudian kalau ada orang yang bertanya, kita akan kirim barangnya dan pembayaran di belakang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang di-highlight ini adalah melihat peluang, kemudian kita sesuaikan bisnis kita untuk apa namanya, untuk melayani market internet itu. Nah, yang tahu kondisi, yang siapa sih yang bisa meng-highlight ini juga teman-teman sendiri, karena teman-teman yang sudah berinteraksi di lapangan dan juga sudah mengetahui, sudah berinteraksi dengan data ini, tentunya sudah membaca berkali-kali ya, karena kemarin saya bilang bahwa transkrip butuh dibaca berkali-kali agar kita punya sensitivitas terhadap data, terutama untuk meng-highlight hal-hal yang seperti ini. Di bagian ini, dari satu pertanyaan saja, itu muncul 7 highlight, yang kemudian dimasukkan dalam kode. Jadi, dari sisa koleksi yang tidak sukses itu, kita foto, bla 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 bla, itu dikodekan sebagai upload foto koleksi yang tidak laku menggunakan kamera BlackBerry, kemudian caption berisi spesifikasi dan harga distribusi produk. Jadi, kode ini bisa berupa frase, 2 kata atau lebih, atau kalau misalnya memang tidak bisa frase, ya kalimat agak panjang seperti ini juga nggak apa-apa. Cuman ya jangan panjang banget, karena ini kan kita mengkodekan sesuatu ya. Jadi kode bisa kata, bisa frase, atau bisa kalimat pendek seperti ini. Gitu. Yang kedua, melihat peluang, kemudian kita sesuaikan model bisnis kita untuk apa namanya, untuk melayani market internet itu. Dari highlight ini, kodenya adalah melihat peluang pasar baru di internet. Kemudian dari 2009 ke tahun-tahun berikutnya, ini kita mulai geser, pola bisnis mulai kita geser. Kemudian ketika koleksi-koleksi yang lama itu mulai habis dan fotonya masih ada, ini kita geser model bisnisnya. Itu dikodekan sebagai menggeser pola bisnis lama menjadi pola bisnis baru. Jadi semacam kayak meringkas inti dari yang sudah di-highlight. Core of the core, kalau bahasa gaulnya ya.
Selanjutnya di poin keempat yang di highlight ini adalah itu orang bersedia membayar sesuatu hanya dengan melihat gambar, kemudian mereka mau menunggu untuk kita buatkan. Nah, highlight-nya adalah orang bersedia membayar dan menunggu pesanan berdasarkan gambar atau foto di sosial media. Jadi bahasa dari informan yang sudah kita verbatimkan, yang sudah ditranskrip, ini kan seringkali kan bahasanya muter-muter ya, karena yang namanya bahasa verbal itu kan sering seperti itu, tidak tertata. Nah, ini kita kodekan menjadi lebih ringkas dan menjadi lebih tertata. Coba dibandingkan antara yang transkrip dengan tabel transkrip ini, kolom transkrip ini dengan kodenya. Di poin kelima, ya pola-pola penggunaan media sosial yang kita dari hari ke hari selalu kita upgrade. Ini kan juga kalimatnya kurang ketata juga, secara verbal dia ngomongnya. Nah, di poin 5, itu kita kodekan perubahan atau upgrading pola penggunaan media sosial. Di highlight ini. Di poin ke-6, sekarang menjadi lebih profesional, jadi menjadi sebuah jadi di sosial media itu selain itu menjadi tools kita untuk berjualan, distribusi channel kita, tapi juga itu menjadi media branding kita gitu. Kan sebagai penggunaan media sosial lebih profesional, media sosial sebagai alat berjualan dan juga branding. Aham-aham yang di sini, transkrip verbatimnya masih disertakan di sini, namun untuk dikodekan nanti tidak perlu menggunakan yang aham-aham, kemudian yang itu ada dalam transkrip ya, yang apa namanya, suara orang batuk itu tidak perlu dikodekan juga gitu. Jadi hanya ringkasannya, mengambil inti dari hal-hal yang di-highlight ini tadi. Nah, kemudian setelah dikodekan, itu kita menentukan temanya. Ini jauh lebih ringkas lagi daripada kodenya, dan scope-nya juga jauh lebih, apa ya, konsepnya itu bukan konsep sih namanya, tapi apa ya, kita melihatnya jadi lebih luas lagi kalau kita ngomongin soal tema. Misalnya upload foto koleksi yang tidak laku menggunakan kamera BlackBerry, ini dikasih tema upload foto, pasang harga, kemudian distribusi produk. Kemudian melihat peluang pasar baru di internet, itu temanya adalah internet membuka peluang pasar bagi UMKM, karena yang diwawancara di sini adalah UMKM. Kemudian menggeser pola bisnis lama menjadi pola bisnis baru, itu menjadi tema perubahan model bisnis di UKM. Orang bersedia membayar dan menunggu pesanan berdasarkan gambar atau foto, itu temanya menjadi perubahan sistem pemesanan produk. Kemudian di bagian kelima, perubahan atau upgrading pola penggunaan media sosial, ini berubah menjadi temanya menjadi perbaikan pola penggunaan media sosial oleh UKM. Seperti ini sampai poin ke-7. Dari sini ada pertanyaan?